Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu hadirin taklim subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ustadz Rizal yang kita muliakan, yang kita sayangi. Alhamdulillah. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan ilmu kepada kita keterkaitan dengan pemahaman dari Al-Quran. Baik Bapak Ibu, di pagi hari yang cerah ini, yang cukup sejuk ini, marilah kita sama-sama mendengarkan taklim yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rizal. Namun sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Rizal. Assalamualaikum Ustadz Rizal. Waalaikumsalam Pak Joko. Gimana kabar Solonya? Alhamdulillah, habis hujan deras ini Ustadz semalaman. Solo, kota Solo ya Pak ya? Iya, saya di Klatennya Ustadz. Klaten dekat Solo ya? Ya, Klaten itu pertengahan antara Jogja Solo Ustadz. Oh iya, ada Pak Joko Mulyadi di situ? Pak Joko Mulyadi, ya Solo, dia Ya. di Solonya. Kalau saya di pertengahan antara Solo, Jogja, Ustaz. Dekat itu kan, terus Sentul sama Bintaro juga itu kan. Ya, kira-kira begitu Ustaz. Baik Ustaz, kali ini mohon Ustaz bisa menyampaikan ayat 180 berapa Ustaz? 189 nama 180. Baik Ustaz. 180 ya. Silakan Ustaz, tafadhol, silakan Syukran, Pak Ibu Joko. menyimak dan bersiap-siap untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Syukran, ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali tak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin serta mengaplikasikan semua nikmat Allah itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah banyak diberikan nikmat oleh Allah yang tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Pada diri kita ada mata yang bisa melihat, ada telinga yang bisa mendengar, ada lidah yang bisa berkata-kata, ada kaki yang bisa berjalan dan sebagainya, yang itu tidak akan mampu kita menghitungnya. Lagi nikmat udara, nikmat air yang kita nikmatin, dan nikmat bumi di tempat kita diam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kita hanya bisa bersyukur dan bersyukur. Dan kita berharap nanti di yaumil hisab Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah sekali. Wahai hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah. Kita senang kalau dipanggil oleh Allah, hambaku yang pandai bersyukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pandai mensyukuri nikmat Allah ini. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, role model kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang telah membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita, yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, jahiliyah, kepada kondisi yang terang benderang, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana itu sebuah kebenaran. Dan itulah jadi contoh model kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga,
sebagai seorang suami, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang sahabat, semuanya. Itulah contoh teladan kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah idola kita, dan suatu saat kita nanti di yaumil hisab akan berjumpa dengan beliau, dan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bahas surat Al-Baqarah, surat 179. Kemarin kita bahas sampai 178 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayat ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kita coba bahas dari segi gramatikalnya ya. Walakum, wa, la, dan kum. Fi al-qisas hayat. Ya ulil albab, kata benda menjemuk ya. La'allakum tattaqun. Nah, itu secara pemenggalannya. Dan bagi kalian, walakum dan bagi kalian, fil qisas, pada kisah itu hayah, ada kehidupan. Kehidupan. Jadi kalau kisah, kenapa ada kehidupan? Karena orang untuk membunuh itu memikir dua kali. Kalau saya bunuh si A, nanti saya dibunuh juga. Jadi kan ada banyak kehidupan. Tapi kalau tidak ada hukum kisah, orang bisa bunuh. Apalagi yang banyak duit. Kalau bunuh si A, nanti dibayar dengan duit. Nah, jadi ada niat yang nggak enak. Terhadap kisah ini ada satu kejadian yang saya dulu pada saat pergi haji tahun 1997 ya Pak ya. Itu di Mina itu kan ada penyembelihan onta-onta ada ya. Saya melihat ada dua orang petugas itu yang sedang menyembelih itu bertengkar Pak. Sebelah kanannya tangan pisau, sama-sama pegang pisau. Dia berantem Pak ya. Saya lihat betul dia berantem. Itu pakai tinju kiri Pak. Pisau disembunyikan, jadi dia meninju pakai tinju kiri, kayak orang bertinju Pak. Nah, coba saya bayangkan di Indonesia. Kalau di Indonesia berantem sama-sama pakai pisau, gimana Pak kasusnya? Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau di Indonesia atau di mana saja berantem sama-sama pakai pisau, yakin saya ada yang terbunuh. Itu kan terjadi peristiwa carok jadinya kan. Maksudnya pakai pisau Pak. Nah di sana saya melihat sendiri mereka berantem itu tidak pisaunya nggak dipakai Pak. Cuman ya pukul-pukulan pakai tangan Pak. Mungkin berebut menyembelih kan biasanya unta itu masuk disembelih oleh siapa saja kan. Nah mungkin berebut menyembelih mereka berantem. Saya lihat sendiri. Pakai tangan kiri Pak. Dia berantem pakai tangan kiri habis itu disabarin temannya selesai. Nah saya melihat itu ayatnya seperti ini. Mereka mungkin takut Pak. Kalau saya bunuh dia saya akan mati juga. Makanya mereka nggak mau bunuh orang. Mereka nggak mau melukai orang karena hukum kisas. Nah jadi walakum fil kisas dan bagi kalian dalam kisah itu ada kehidupan, ada perlindungan, ada keamanan. Kalau saya bunuh orang, saya akan mati juga. Orang mikir dua kali. Coba sekarang, nyawa seperti harga nyawa belalang aja, nyawa nyamuk aja ditepok mati. Kenapa? Hukum. Orang bisa beli hukum. Nanti kalau misalnya apa, udah. Nah, ini juga mungkin oleh orang-orang seberang sana, ayat ingin dianggap ayat radikal. Ingin dihapus, ya, itu urusan mereka ya. Tetapi bagi kita ini perlindungan. Logika Allah nggak sama dengan logika manusia. Ya orang yang membunuh wajar dibunuh Pak. Kenapa? Dia kok menghilangkan. Coba kalau andai kita korban ya, kita korban bapak kita dibunuh atau orang tua kita dibunuh. Lalu yang membunuh bebas. Bagaimana perasaan kita? Karena dia berduit, dia bisa mengatur hukum, bebas dia. Nah kita gimana melihat orang itu yang terbunuh keluarga kita? Jadi melihat hukumnya dua sisi. Jadi dalam kisah itu ada kehidupan, ada perlindungan, ada keamanan. Walakum fil qisasi hayat ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir. Nah, ini memang untuk orang berpikir Pak. Untuk orang yang nggak berpikir ya pasti ini kejam katanya, kisah kejam. Karena dia melihat kisahnya, dia tidak melihat latar belakang kenapa ada hukum kisah. Dia tidak melihat. Ini hanya bisa dilihat oleh ya ulil albab. Kenapa ya ulil albab? Karena ya nuanas. Walakum fil qisasi hayatu ya annas, bisa aja kan. Tapi ya ulil albab, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas. Hanya orang-orang yang cerdas lah yang bisa memahami hukum kisah itu, ada kehidupan di situ. Al-Quran mengatakan apabila kita membunuh seseorang, sama aja kita membunuh seluruh orang. Nah, itu contohnya kata Nabi Adam. Andai kan Nabi Adam itu dulu dibunuh orang, dibunuh apa? Nggak ada kehidupan lagi.
Jadi begitu Pak ya. Jadi kisah itu banyak menjamin sebuah kehidupan. Kita nggak perlu mengelola pembunuh Pak. Sekarang kan banyak pembunuh masuk penjara. Berapa biaya mereka? Mengelola mereka banyak biaya. Nah, oleh Al-Quran dikatakan kisah itu ada kehidupan. Sekali lagi, ya ulil albab. Wahai orang-orang yang cerdas, orang-orang ilmiah, orang yang bisa menggunakan akalnya, la'allakum tattaqun. Orang yang cerdas dan bertakwa. Ada juga orang cerdas tapi tidak bertakwa. Ya, jadi orang cerdas agak bertakwa, pikirlah kisah itu apa. Pak Saad bisa membahas dari sisi kekiniannya, dampak dari hukum kisah itu apa, bagaimana kalau tidak kisah, penuh penjara itu kan berapa biaya pengelolaan orang itu. Jadi ujungnya adalah kisah itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi produk Allah, hukum Allah tidak sembarangan Pak. Hukum Allah itu Allah yang tahu. Allah yang menetapkan hukum kisah itu Allah yang tahu. Allah sangat tahu dampaknya. Tinggal kita berpikir apa hikmah di balik kisah itu ya. Kemarin kita bicara kisah, nah, itu tentang kisah ya. Mungkin kita lanjut ayat berikutnya. Ini tentang warisan, tentang wasiat ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. Kutiba diwajibkan, ditetapkan alaikum kepada kalian. Kutiba KKR pasif ya. Kutiba diwajibkan atau ditetapkan alaikum kepada kalian iza ketika apa? Hadara ahadakumul maut. Ketika untuk menerjemahkannya al mautu itu mungkin kita kedepankan. Ketika maut hadara hadir ahadukum pada salah seorang kalian. Ketika maut, detik-detik kita ajal, detik-detik ajal kepada kita, ditetapkan apa? Kutiba alaikum iza hadara ahadakum, dan diwajibkan kepada kalian ketika hadir salah satu di antara kalian maut datang. Di maut itu sebagai subjeknya. Kenapa? Al-mautu. Datang kepada kita intara khairan. Dan ketika kita meninggalkan harta. Ada harta kekayaan kita, ada rumah kita, ada mobil kita, ada warisan kita yang akan ditinggalkan, maka lakukanlah al-wasiyah, wasiat. Sampaikan Mas. Ini kalau ini begini, tapi wasiat ini nanti pikirnya biarkan serahkan kepada pikir. Apa wasiat yang boleh dan mana wasiat yang enggak boleh. Itu kalau wasiat ini yang ahlinya adalah Pak Irwandi Tarmizi. Pak Irwandi Tarmizi itu ahli kali mana wasiat yang boleh, mana yang wasiat enggak boleh. Nah, jadi dia tahu persis tentang harta itu, tentang mal. Itu biar kita serahkan kepada dia untuk bagaimana hukum-hukum wasiat ya. Jadi bagi kita hendaklah kalau kita punya harta berwasiat lah. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari kita untuk harta saya ini ke masjid mungkin nggak boleh dari jumlah sekian ya. Biar sekali lagi pikir terserahkan kepada ahli ya. Jadi misalnya kita pingin A, pingin B, pingin C, silakan. Anak saya begini nanti nak, kamu kalau bisa jangan lupa sholat ya nak. Nah, kalau bisa seperti itu ya nak. Kalau kamu begini, jadilah orang yang baik di tengah masyarakat. Kamu jadilah begini. Jangan lupa sholat ya nak. Jangan lupa ini. Nah, terhadap harta, pesanlah ya. Al-wasiyah. Bukankah wasiatnya. Lil walidaini. Kepada kedua orang tua. Jadi orang tua, kalau kita punya harta, bagaimana dia menyikapinya. Sebagai anak, hormat kepada orang tua. Kemudian kepada wal aqrabin. Dan kepada karib kerabat. Ada adik, ada kakak, ada besan segala macam. Pada tante, om, pesanlah boleh. Pesanlah bil ma'ruf dengan baik. Bil ma'ruf Arafat itu mengenal dan ma'ruf itu baik dengan kebaikan. Baik-baik nyampaikan. Ini begini loh, baik-baik nyampaikannya. Ya, semua pesan yang disampaikan dengan kebaikan. Tidak boleh maksudnya ini harta saya ini kan ada juga orang bersiat saya dendam masih A. Kalau saya dendam masih A, balas dendam saya kepada dia. Nah, kalau kamu berhasil membalas dendam saya, ambil ini harta. Nah, itu nggak boleh ya. Atau pesannya, saya nutus, saya dendam kelima dia. Nah, kamu racun dia. Nah, boleh wasiat. Wasiatnya yang kebaikan saja, yang sesuai dengan syariat Allah. Sesuai dengan syariat Allah ya, nggak boleh wasiat itu yang jelek-jelek. Nggak boleh yang jelek-jelek, yang baik-baik semua. Bapak, kemarin Bapak punya salah sama si A, Bapak belum sempat minta maaf sama dia, kamu tolong datangi dia nanti ya,
Itu boleh wasiat itu, datangin, bilang bapak minta dia bapak belum sempat. Jadi wasiat itu yang baik-baik. Nah bagi anak yang baik ya, ibadah yang terbaik dia untuk dia sayang, membuktikan dia sayang pada orang tua, hubungan silaturahim kepada kawan-kawan bapak. Nah, itu wasiatnya ya. Nah, kemudian haqqan 'alal muttaqin. Itulah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kita bertakwa pada Allah, ya wasiat kita tetap yang baik-baik, tetap ingatin wasiat. Nah, dari sekarang kita mulai bersiap, mulai sekarang mulai. Nah, kalau kamu besar nanti, nak, bapak ingin kamu jadi sholat. Nah, kalau bapak kamu besar nanti, biarlah kamu sederhananya, tapi kamu bisa puasa, kamu bisa ngaji. Saya pernah mendengar wasiat dari seorang tua pada anak. Nah, kamu jadi apa aja nggak masalah bagi bapak. Yang penting salat jalan. Ya, jangan tinggal salat. Kamu jadi apa nggak masalah. Kamu jadi pegawai biasa nggak ada masalah. Bapaknya nggak nuntut. Yang penting salat jangan tinggalkan. Tapi banyak juga orang yang wasiat, nak, kamu harus di kantor, nah ya, kamu jadi ini, kamu jadi itu. Nah, wasiat yang terbaik ya, ada beberapa wasiat dalam Al-Quran yang terbaik ya. Ini masalah harta, Pak. Harta betul-betul diwasiatkan. Ini masalah kalau wasiat, nah, itu terkenal dengan wasiat Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Itu dapat di surat 132. Itu wasiat yang terbaik. Ya. Pada saat dia berwasiat, tambah sedikit. Am kuntum syuhada his hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi. Pada saat dia menjelang meninggal dia berwasiat kepada anak-anaknya apa? Ma ta'budu min ba'di. Apa wasiatnya? Wahai anakku, apa yang kau sembah setelah aku nggak ada nanti lagi. Setelah aku meninggal, apa yang kau sembah, nak? Ma ta'budu min ba'di. Lalu anak-anak menjawab, na'budu ilahaka. Kami menyembah Tuhan engkau, Tuhan Bapak engkau, Tuhan nenek moyang kita, Allah katanya. Nah, pada saat dia mengatakan seperti itu, baru senasihati si Ibrahim, Yakub tadi kepada anak yang berusia tadi ya. Jadi itulah pesan yang terbaik kepada anak-anak kita ya. Pastikan agamanya. Pastikan, ini di luar harta tadi Pak ya, tambah dikit. Kita berwasiat kepada anak kita dari sekarang, pastikan anak kita bisa sholat. Pastikan anak kita bisa ngaji. Pastikan dia tahu dengan agama, tahu dengan puasa, tahu dengan mandi wajib, tahu dengan segala-gala yang dipilihku yang harus dikerjakan. Jangan wasiat aja, nak, targetmu sekolah ini, kamu harus sekolah kedokteran, aku insinyur, kamu harus jadi ini, jadi itu. Umur sekian tahun kamu harus punya rumah, umur sekian tahun kamu harus punya ini, mobil, dan sebagainya. Hanya dunia tok yang kita wasiat. Jangan seperti itu. Utamakan apa? Ma ta'budum min ba'di. Apa yang kau sembah, nak, setelah aku nggak ada. Pastikan agamanya bagus. Pastikan ibadahnya bagus. Biar apa? Pas kita meninggal nanti tersenyum kita. Jangan nanti anak yang ketinggalkan mendera kita. Dia berbuat maksiat di atas bumi karena tidak kita ajarkan akidah, tidak kita ajarkan agama, tidak kita ajarkan sama sekali, tidak kita perkenalkan kepada Allah. Ini protes nanti. Dapat hukuman kita. Nah, sebaliknya, kalau anak kita tinggalkan yang sudah punya akidah yang bagus, maka dia akan mendatangkan pahala bagi kita. Doanya akan mengalir bagi kita semuanya. Takut kita, Bu, ya, apalagi zaman now ya. Banyak sekali pendangkalan akidah. Mari saya lihat video yang luar biasa pendangkalan akidah. Nah, kalau kita bicara ini dianggap kita intoleran. Nah, tapi akidah didangkalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati ya. Bagaimana pergaulan muda-mudi sekarang dirusak oleh namanya pluralisme, ya, oleh atas nama toleransi dan sebagainya. Hati-hati. Dunia ini hanya sementara. Dunia hanya sementara. Di akhir zaman nanti kita akan asing, bagaikan apa namanya baju yang usang, bagaikan megang bara. Dipegang bara itu tangan sakit. Kita pegang agama Islam sakit kita, dikucilkan, dituduh teroris, dituduh radikal. Kita pegang Islam sekarang dituduh radikal. Orang dengan gampang, oh ini radikal ini. Dengan gampang menuduh ini intoleran. Kalau dipegang agama Islam, kalau dia dibuang dia mati. Udahlah, nggak usah pakai Islam aja lah, nggak usah beriman, nggak usah salat, nah dilepaskan, maka dia akan mati. Kita tidak akan ada lagi iman di hati kita. Dipegang, bara dipegang, dia akan membakar kita, dilepas, dia akan mati. Akan tiba saatnya nanti. Jangan-jangan sekarang udah mulai saatnya seperti itu. Bagi orang-orang yang beragama, yang taat, akan dituduh intoleran, akan dituduh radikal, macam-macam.
Jadi kalau kita dituduh seperti itu, terima aja dengan senyum. Allah sudah katakan seperti itu kok. Nabi sudah ingatkan kita. Kita tetap berpegang kepada tali Allah. Wa antasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Kita tetap berpegang teguh kepada tali Allah Al-Quran ini, dan kita tidak akan mau bercerai-berai. Tetapkan akidah kita. Itu wasiat kita kepada anak kita. Kasihan nanti anak kita, nanti anaknya lagi, cucu kita, seperti apa nasibnya nanti. Saya sekarang aja udah jarang orang yang kenal Quran, Mbak. Jarang sekali orang yang tahu Quran sekarang. Apalagi nanti anak kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masuk ke Zoom, ya mohon kita anak-anak kita diingatkan cucu-cucu kita. Kalau kita punya anak, ya anakku belajar ke Quran. Nah, ingatkan ke anak kita, nanti kalau kamu punya cucu, usahakan habis Quran, usahakan dia paham Quran, usahakan semuanya. Nah, mulailah dari kita sekarang. Mulai dari kita sekarang, kita putus ketidaktahuan kita tentang Al-Quran. Kita putus keawaman kita dengan Al-Quran. Sekarang kita harus paham Quran lagi. Kita paham Quran, anak kita paham Quran, cucu kita paham Quran, dan seterusnya. Jangan sampai kita lagi berpisah dengan Quran, perlu dari kita, garis keturunan kita sampai ke bawah, niat kepada Allah. Ya Allah, jangan jadikan keturunan kami yang nggak paham dengan Quran. Jadikan keturunan kami betul-betul orang yang dekat dengan Kau, ya Allah. Jadikan keturunan kami yang tidak pernah murtad lagi, yang tidak pernah keluar dari Islam, dan tidak pernah dicabut imannya. Doa Bapak Ibu sekarang supaya apa? Supaya apa namanya tuh imannya tetap. Karena banyak sekarang pemelintiran itu ya. Nah, itu lagi. Nah, kita kembali ke apa ini, kepada wasiat ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mengaplikasikannya ya. Biasanya kalau orang beriman bertakwa, Bu, ada diberikan tanda-tanda oleh Allah. Ya kalau kita dulu kecil, istilah kami itu meninggal perangai. 40 hari meninggal itu udah kelihatan tanda-tandanya. Oh, saya nutu ya udah meninggal perangai mah. Meninggal perangai itu wasiat ya. Kelihatan. Nah, tanda-tanda itu kita berwasiat. Jadi wasiat kalau punya harta. Kalau punya harta kita berwasiat lah. Tapi pegang hukum fikihnya ya. Hukum fikihnya ada. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sarankan untuk harta, tontonlah videonya Pak Irwandi Tirmizi. Beliau lah yang saya lihat sekarang yang enggak bagus tentang harta muamalah kontemporer. Baik Bapak Ibu sekalian, hanya demikian yang dapat saya sampaikan, 2 ayat saja, kita nggak banyak ayat, tapi lebih banyak kita berdiskusi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Pertama kita bahas dari sisi gramatikalnya. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah belajar, yang sedang belajar, yang akan belajar, tertarik dengan gramatikal ini. Karena kalau kita pahami Al-Quran dengan sisi gramatikalnya, dari kata per kata, selalu saya katakan, ibarat kita berenang, kalau kita baca terjemahannya saja, itu kita berenang di laut, tapi kepala kita ke atas. Pas ditanya orang, Bapak berenang ya? Iya. Di laut ya? Iya. Apa isi laut? Kita melihat cuma air semua. Oh, laut itu luas. Isinya apa? Air. Kita melihat sebenarnya adalah air. Seolah laut cuma air. Tapi kalau kita memahami Al-Quran dari kata per kata, dari teks aslinya, maka kita akan melihat seperti kita berenang menyelam ke laut. Kita akan melihat di laut itu ada ikan berwarna-warni. Kita akan melihat tumbuh-tumbuhan laut. Kita akan melihat palung-palung yang indah. Kita akan melihat banyak lagi binatang-binatang yang ada di laut. Nah, itu kalau kita menyelam. Nah, menyelam itu memahami Al-Quran dari teks asli. Atau sisi lain mandi. Kalau kita memahami Al-Quran dari teks aslinya, maka ibarat mandi, kita mandi di mata air. Airnya jernih sekali. Sejuk mandinya. Kalau kita memahami Al-Quran dari teks asli, seperti itulah. Ibarat mandi, kita mandi di mata air. Sejuk sekali. Nah, kalau kita baca terjemahannya, ibaratnya kira-kira, ibarat mandi sudah di sungai. Di sungai kan macam-macam lewat. Ada lewat kotoran, ada lewat apa lagi? Batang kayu, ada lewat yang lain-lain. Itu dimandi di sungai. Nah, mungkin kalau kita baca terjemahan, apalagi ada tambahan-tambahan bumbu-bumbu dari pendapatnya seseorang, apalagi kalau cetakannya macam-macam tambahan di situ. Masuk pula Israeliat kan, udah campur dia. Campur, kita nggak tahu lagi mana yang benar mana yang salah. Nah, untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita mari semangat tempur kita, semangat kita untuk memahami Al-Quran dari teks aslinya. Mumpung ada waktu, mumpung ada sebuah metode, mumpung ada kesempatan, mari sama-sama kita memahami Al-Quran ya. Apalagi bulan puasa Ramadan besok, kita targetkan, insya Allah surat sajadah, insya Allah selesai kita terjemahkan. Dan Bapak Ibu, apabila nanti habis Ramadan, dibuka surat sajadah, ayat apa saja insya Allah bisa kita pahami ya. Dari teks aslinya.
Tadi insya Allah saya dari jam 3:30 sampai jam 3:30 saya coba membahas as-sajadah tadi. Alhamdulillah ada 5-6 kata yang saya belum tahu sebagai kamus. Tapi yang lainnya insya Allah sudah bisa kita pahami. Demikian dari saya, sekali lagi kalau ada yang salah adalah karena kebodohan saya, karena kekilauan saya, karena ketidaktahuan saya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.